Friends. Dan kebetulan obrolan kita lanjut ke mitos dan juga fakta. Ya Dok ya, saya yakin teman Gracia dan Maya Friends pasti banyak sekali di luar sana dapat informasi yang membingungkan ya. Ini sebenarnya mitos atau ini sebenarnya fakta, atau bahkan mungkin selama berpuluh-puluh tahun ke belakang ya Dok ya, tentang HIV dan juga AIDS. Informasinya ABCD tapi itu adalah hoax sebenarnya, atau informasi palsu. Cuman sudah sudah keburu dipercaya gitu Dok. Nah sekarang kita coba coba klarifikasi dari dokter juga ya, tentang sebenarnya beberapa statement yang akan saya ajukan ini mitos atau fakta gitu ya. Nah sekarang mitos yang pertama atau statement yang pertama gitu ya Dok ya, HIV dan AIDS itu dapat ditularkan melalui penggunaan pisau cukur secara bergantian dalam keluarga maupun di tempat potong rambut. Iya sebetulnya prevalensinya sih sedikit sekali ya, karena kita nggak tahu status yang dicukur tersebut ya kan, apalagi kalau di barbershop atau di mana. Nah karena ada media darah kalau dia terluka, nah itu yang kita tahu. Tapi kan karena disteril aja, disiram air aja, sebetulnya virusnya mati, orang nggak ada medianya. Jadi setiap misalnya kita habis dicukur sama ini terus alat cukurnya itu dicuci atau disemprot atau dipakai sabun aja, sebetulnya tuh udah mati gitu loh. Ya karena nggak ada media. Dan itu matinya dalam berapa menit aja, 1 sampai 5 menit aja tuh virusnya udah mati kalau tidak ada medianya. Medianya berupa darah dan cairan. Mati di udara gitu ya Dok ya? Mati. Karena nggak ada media tadi ya kan, darah atau juga cairan tubuh ya. Ada. Oke, berarti mitos ya Dok ya? Mitos nih teman Gracia dan juga Maya Friends. Jadi kalau penggunaan alat cukur, atau mungkin saya juga sering ke barbershop ya, gitu. Atau teman Gracia atau Maya Friends. Minta aja disemprot dulu kalau disemprot ya. Tapi jangan khawatir, maksudnya tadi seperti yang dokter bilang, prevalensinya itu kecil ya kan, tapi memang harus diantisipasi dengan disemprot atau palingan dicuci lah, dibersihkan gitu, ya Dok ya. Oke, nah selanjutnya nih teman Gracia dan juga Maya Friends, virus HIV bisa ditularkan melalui ciuman? Tidak, mitos ya Dok ya? Mitos. Oke, kenapa Dok? Karena air liur kan, nggak ada darah, nggak ada cairan sperma maupun cairan vagina. Tapi kalau seandainya pasangannya pada saat melakukan aktivitas ciuman, atau berdarah, tetap aja. Bagaimana Dok? Gigit-gigitan gitu. Atau mungkin ciumannya hot banget ya itu yang jadi bukan karena ciuman yang gimana, tapi kalau ciuman yang sampai berdarah-darah atau gimana ya bisa saja tertular. Tetapi kalau pasangan atau di antara mereka itu viral load, jadi jumlah virus di dalam darah per milimeternya itu sedikit sekali, potensi untuk menularkannya juga sudah tidak ada ya, tidak akan tertular. Karena begitupun juga dengan pasangan yang ingin punya anak, jadi kita ada ininya gitu. Jadi indikatornya adalah virusnya tidak terdeteksi. Maksudnya tidak terdeteksi itu tetap ada, tetapi sampai alatnya itu tidak bisa menghitung. Karena bentuknya juga udah nggak solid, jumlahnya di bawah 50 kopis per milimeter. Biasanya kan sampai di atas 100.000, 1.000, pokoknya sampai berjuta-juta kan, karena kita ngitungnya pakai log 10 pangkat 5, 4 gitu kan. Nah, itu tidak berpotensi untuk menularkan lagi, apalagi sudah minum obat teratur. Jadi seperti itu. Jadi mitos ya teman Gracia dan juga Maya Friends. Nah kemudian beberapa bulan lalu juga sempat viral nih Dok ya, kalau aktivitas berenang di kolam renang umum gitu ya, katanya bisa menyebabkan hamil untuk perempuan ya. Nah sekarang juga sama nih, HIV/AIDS bisa ditularkan juga nggak Dok lewat aktivitas kolam renang gitu? Kena kaporit. Ya matilah dia dengan baygon, kaporit, sabun aja udah mati. Mitos ya Dok ya? Mitos. Dan mitos tuh. Terus saya sempat baca nih ya Dok ya, mungkin teman Gracia dan juga Maya Friends juga tahu bahwa salah satu obat yang bisa dikonsumsi atau diminum adalah ARV. Itu nama kumpulan obat-obatnya, antiretroviral. Antiretroviral ya. Nah, itu bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan hati nih Dok katanya. Jadi sebaiknya gunakan obat herbal untuk perawatan orang dengan HIV/AIDS atau gimana nih Dok? Semua obat, tidak hanya ARV aja, itu semuanya pasti menyebabkan gangguan organ, entah hati, entah ginjal, semuanya. Makanya kita pantau, ya apalagi nih kita jangka panjang kan, sampai seumur hidupnya. Kayak setiap
3 bulan atau 6 bulan sekali kita harus periksakan dia. Paling itu 1 tahun sekali lah kita periksakan fungsi hati sama fungsi ginjalnya. Seperti itu. Kalau sudah ada kelainan, kita akan gantikan dia, kita switch istilahnya ke lini kedua di mana ada ini kan dosisnya gitu ya. Terus nama obatnya pun akan bisa kita gantikan untuk supaya lebih sesuai. Jadi disesuaikan. Makanya harus terus dipantau. Oke. Nah, yang terakhir, teman Gracia dan juga Maya Friends ya, karena sekarang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya Dok ya. Ada yang beberapa bilang ya kan, tapi juga langsung percaya nih Dok, vaksin booster COVID-19 itu bisa tularkan HIV dan juga AIDS. Tidak dong, kan jantungnya jarumnya kan langsung ganti, nggak mungkin gitu. Oke, mitos ya. Jadi tapi jangan sampai takut loh dengan itu. Maksudnya gini, pasti jangan sampai tidak vaksin, harus tetap vaksin karena dengan itu dia akan memperkuat gitu. Oke, siap. Nah itu tadi mitos dan juga fakta tentang HIV dan AIDS ya, teman Gracia dan juga Maya Friends ya kan, yang pasti beberapa statement tadi mitos ya. Jadi kalau misalnya setelah ini masih ngerasa ada hal-hal yang simpang siur atau bahkan dipercaya, sebenarnya itu adalah mitos ya, atau bukan hal yang bisa dipercaya dan harus dibagikan juga ke orang lain ya Dok ya. Jika statement yang tadi kita sampaikan itu adalah hal yang belum benar ya kan, dan mitos istilah lainnya gitu ya. Nah sekarang kita lanjut dokter dengan Q&A dari followers Instagramnya Gracia Care dan juga Maya pada Hospital ya. Kita di beberapa hari yang lalu ada share ya kan, kesempatan untuk followers kita agar bisa tanya langsung ke Dokter Ati nih gitu tentang HIV dan juga AIDS ya. Nah sekarang pertanyaan pertama nih Dok, apakah jika wanita mengidap HIV akan mengalami keputihan? Jika benar, ciri-ciri keputihannya kayak gimana Dok? Salah satu gejala pada AIDS itu adalah keputihan pada wanita ya. Jadi kadang-kadang memang ada infeksi di daerah vaginanya. Nah sebetulnya sama dengan yang tidak AIDS ya, yang tidak AIDS. Jadi ya tetap aja kita harus obatin, biasanya juga karena jamur di situ. Dan nah satu lagi, pemerintah apabila pasien datang ke dokter dengan infeksi menular karena seksual harus segera pemeriksaan HIV juga gitu. Jadi tetap diobatinnya seperti kalau yang bukan AIDS. Dan gejalanya semua sama. Bentuk dan warnanya juga sama. Nggak ada yang lain gitu. Berarti sama dengan keputihan pada umumnya. Maksudnya gitu ya Dok ya. Tidak ada bedanya, oh ini HIV gitu, enggak ya. Oke, siap. Nah selanjutnya nih teman Gracia dan juga Maya Friends, juga ada pertanyaan dari followers kita ya. Apakah tindik dan juga tato meningkatkan resiko tertular HIV? Iya, yang tadi saya bilang tindik dan tato apabila jarumnya bergantian. Kita nggak tahu ya. Apabila jarumnya bergantian pasti ada resiko di situ. Tapi kalau udah jarumnya baru dan kalau ditindik pun juga itunya baru gitu, saya nggak akan tertular. Oke. Tapi mungkin dari teman Gracia dan juga Maya Friends perlu edukasi nih Dok, gimana caranya biar ini jarumnya baru gitu. Biasanya kalau misalnya di tempat-tempat tato dia selalu menunjukkan ini masih baru ya, ini gitu. Dan masih tertutup atau tersegel. Masih segel gitu. Selalu ditunjukkan baru dipakaikan gitu. Oke, berarti mungkin notes-nya adalah kalau misalnya ingin tindik atau juga tato harus dan wajib ya untuk jarumnya baru. Iya kan, kalau misalnya pada saat ingin tindik atau tato ternyata jarumnya kok nggak tersegel ya kan, itu jangan mau harus cancel, pindah ya. Karena tidak hanya untuk HIV, karena bisa untuk hepatitis kan, hepatitis B, hepatitis C yang bisa ditularkan dari itu juga gitu. Berarti ada kemungkinan penyakit lain juga ya. Oke, nah selanjutnya nih dokter, pasangan sejenis ya dan pengguna narkoba memiliki resiko besar terkena virus HIV. Gimana nih Dok? Pertama kalau yang untuk sesama jenis ya, karena kadang-kadang kita nggak tahu kenapa virus ini kan saya bilang unik ya dari awalnya. Dia senang banget di tempat-tempat yang itu kan, yang biasa yang di belakang gitu kan. Nah dari situlah tertular dan kita nggak tahu statusnya. Apalagi kalau pasangan yang berganti-ganti, ya itu dia yang kita nggak ngerti. Jadi kalau memang sudah kena ya dia senang banget bersarangnya di situ.
Jadi kita nggak bisa bilang nggak boleh ini, itu adalah hak mereka karena dalam WHO pun itu kita nggak boleh sekarang tuh edukasinya nggak boleh lagi bilang itu adalah berdosa apa gitu, udah nggak. Jadi ya kita harus memberikan edukasi tetap aman dengan kondom. Oke, nah jadi, pertanyaan berikutnya nih Dok tentang alat kontrasepsi atau kondom ya teman Gracia dan juga Maya Friends. Penggunaan kondom akan akan meminimalisir tertularnya virus HIV ya? Iya. Oke. Daripada nggak pakai. Iya dong. Jadi benar-benar karena memang tertahan kan, karena keluarnya tuh dari cairan kelaminnya. Jadi bukan di spermanya tapi di cairannya gitu. Oke. Itu berlaku juga untuk yang heteroseksual atau sejenis ya Dok ya? Betul gitu. Oke, jadi harus penggunaan alat kontrasepsi itu wajib. Ya, apalagi kalau memang aktivitas seksualnya rutin dan juga berganti pasangan. Disiapin loh sama pemerintah kondom. Disiapin. Ya, kalau gratis di klinik-klinik juga, Dok? Gratis. Iya. Biasanya kita selalu dapat tuh dari Dinkes satu paket obat-obat yang infeksi, obat ARV-nya sampai ke kondomnya, sampai ke untuk pemeriksaannya. Jadi sebetulnya luar biasa banget pemerintah itu untuk HIV ini. Oke, tapi saya pernah dapat berita juga nih Dok ya, kalau misalnya entah pasangan sejenis atau heteroseksual gitu ya, yang memang sudah tahu dia aktivitas seksualnya rutin atau sering berganti pasangan, tapi dia belum mau untuk HIV test, dia mengkonsumsi obat lain gitu ya, saya lupa namanya apa, tapi dengan itu bisa meminimalisir HIV. Apa ada info seperti itu Dok? Ya itu sekarang terlampau banyak ya di sosmed-sosmed seperti itu. Cuman kita sih tidak menyarankan untuk begitu. Nah makanya saya tadi bilang kalau misalnya pasangannya negatif, yang ini positif. Nah yang negatif itu yang saya bilang ada obat untuk pencegahan. Tetapi itu pun baru menjadi project baru jadi project pioneer aja gitu ya, project pion ininya aja. Jadi belum di masyarakatan, belum disosialisasikan. Jadi hanya tertentu aja. Itu pun juga belum menjamin gitu. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke stigma ya Dok ya, stigma negatif dari orang dengan HIV/AIDS. Banyak yang sampai sekarang masih masih belum berani atau takut untuk berinteraksi atau bersentuhan dengan ODA, ya. Tapi sebenarnya apa yang bisa menularkan sih Dok? Dengan berpelukan itu katanya bisa menularkan. Ciuman aja kan tadi enggak. Ciuman enggak ya? Terus apa nih Dok? Pelukan. Klasifikasinya? Oh ini menularkan, ini enggak. Kan saya bilang tadi aktivitas seksual. Seksual. Sosial. Terus yang enggak menularkan aktivitas sehari-harinya apa Dok? Selain berciuman tadi? Yang tidak menularkan. Berpelukan enggak ya? Enggak, pelukan, ciuman, makan bareng. Iya, enggak. Minum dari gelas yang sama. Enggak. Enggak ya? Iya. Jadi kalau seandainya teman Gracia atau Maya Friends punya teman yang ternyata HIV positif gitu ya, diajakin nongkrong aja enggak apa-apa ya Dok? Enggak apa-apa. Oke. Nongkrong mau gimana, mau tidur bareng juga enggak apa-apa. Serumah bareng juga enggak apa-apa Dok ya? Iya. Oke, jadi itu notes-nya nih teman Gracia, Maya Salah Friends. satu contoh suami istri, dia tetap sebagai suami istri, hubungan suami istri tetap aktif, istrinya tetap negatif sampai sekarang. Dan itu luar biasa banget. Nah, ada lagi klien saya juga sampai mempunyai anak 3 dari istri dan anaknya negatif semua. Seperti itu. Jadi karena betul-betul mengikuti aturannya. Apabila dia mau ingin punya anak lagi, berarti dia harus periksakan jumlah virusnya, terus dia kekebalan tubuhnya juga diperiksakan dalam keadaan yang optimal, bagus. Dia lepas kondom, dia melakukan pada saat subur. Nah, terus tetap semua negatif. Ada juga yang bila ibunya sudah positif, dia hamil, kita tetap harus memberikan pencegahan. Sampai bayinya lahir pun kita memberikan pencegahan dulu. Supaya tidak terjadi. Karena virus itu pasti akan melalui plasenta kan, seperti itu.
Oke. Jadi tetap ada pencegahannya sampai bayi lahir. Siap. Nah itu tadi beberapa hal yang menularkan dan juga tidak menularkan, sehingga tidak ada tidak ada salahnya jika kita berinteraksi, ya kan, berkomunikasi, berteman dengan orang dengan HIV/AIDS, gitu ya. Betul. Bahkan harus disupport ya dok ya. Iya, harus didukung, harus semangatin ya kan, bahwa bisa hidup panjang juga layaknya orang pada umumnya, gitu ya dok ya. Ya kadang-kadang di-judge sih ya, ya Kimin kamu gini-gini ya, karena itu lagi mereka taunya kan karena ini gitu, jadinya seperti itu. Dan kalau kita punya klien seperti HIV itu harus secara holistik, harus semua, ya pasangannya, ya keluarganya harus tahu supaya mendukung. Kadang-kadang sudah enak-enak nih minum obat berapa tahun, dia bisa loh bosen, depresi, kayaknya udah males deh minum obat. Itu banyak terjadi seperti itu. Jadi itu yang mulai harus kita bangkitkan lagi gitu. Jadi kadang-kadang yang udah males deh, toh gue juga sehat-sehat aja. Tahu-tahu dia nggak minum obat, dia merasa percaya dia sehat-sehat aja. Tahu-tahu tung turun, tahu-tahu ya kena hal lain gitu. Oke. Nah, di podcast kita hari ini ya Gracia Care dan juga Maya pada Hospital, sebenarnya tidak hanya Aksa dan juga Dr. Ati aja yang akan bercerita ya, tapi juga setelah ini teman Gracia dan Maya Friends akan lihat ya salah satu teman kita ya, dia juga akan berbagi ya dok ya tentang kehidupannya ya, bagaimana dia bisa survive dengan statusnya sebagai HIV positif. Yuk kita tonton videonya. Saya seorang Oda yang tertular dari suami. Awalnya saya marah, saya takut, bahkan saya tidak bersemangat. Kemudian saya berobat ke dokter. Saya diberikan penjelasan apa itu HIV. Ternyata yang saya tahu dari dokter, HIV itu sudah ada obatnya yang bisa menekan virus. Lalu saya memutuskan untuk meminum ARV tersebut. Setelah saya minum ARV, saya merasa hidup saya lebih sehat. Saya lebih bersemangat untuk kerja. Bahkan saya tuh merasa cantik gitu. Saya merasa cantik. Saya tuh merasa ya seperti orang biasa gitu. Saya semangat. Dan sampai saat ini saya bisa bekerja dengan baik. Dan saya juga mendampingi teman-teman yang sama seperti saya. Saya juga menjadi role model bagi teman-teman. Dan ARV itu bisa membuat kualitas hidup saya lebih baik. Saya bisa mengurus anak. Seorang ibu tanpa suami bisa mengurus anak. Dan saya merasa hidup saya tuh lebih berarti gitu. Semenjak saya tuh minum ARV. Nah, teman Gracia dan juga Maya Friends, tadi adalah salah satu video yang bisa ngebuat kita ngerasa termotivasi juga gitu kan untuk memiliki pertemanan yang bagus ya dok ya gitu kan dengan orang yang HIV-nya positif ya. Harus didukung. Ternyata kelihatannya juga kalau dari luar kayak orang pada umumnya sehat gitu dok ya. Tapi sebenarnya di dalamnya dia sudah terdeteksi virus HIV ya. Nah, mungkin dari Dokter Ati ada saran atau juga ada motivasi ya dok ya untuk teman-teman kita di luar sana juga yang mungkin dia sudah terdeteksi HIV positif, tapi bagaimana dok biar dia bisa memotivasi dirinya agar bisa hidup lebih panjang lagi dan mengejar cita-citanya. Yang penting kita menerima, jangan denial, jangan menerima dengan seikhlas-ikhlasnya. Oke, ini memang udah jadi bagian dari hidup saya harus minum obat seumur hidup. Dengan saya minum obat, saya akan sehat, saya bisa bermanfaat buat
hidup saya dan buat orang lain juga, dan hidup bahagia. Itu aja. Saya selalu bilang, apa sih tujuan yang di atas itu nurunin kamu ke dunia ini, gitu kan, ke bumi ini? Ya satu-satunya kita pertama harus bahagia supaya kita bisa menularkan kebahagiaan itu. Ini adalah salah satu cerita kamu, diary kamu, bahwa kamu tuh dapat HIV, kamu harus minum obat. Jadi jangan dilihat lagi bahwa kamu udah, tapi kamu harus minum obat seumur hidup. Itu aja, seperti kalau kita kena sakit gula, sakit darah tinggi, itu kan juga harus minum obat seumur hidup kan. Nah seperti itu, jadi nggak usah dipikir itu dulunya gimana, kan kita akan ngelihat ke depannya gitu. Jadi ya itulah yang akhirnya mereka, oh iya ya sebetulnya ya udah gitu. Nah kadang-kadang orang tuh suka masih gitulah kalau ngelihat gitu kan gitu. Jadinya sekarang udah lebih ya, dengan adanya TikTok, dengan adanya Instagram itu udah luar biasa ya. Banyak banget yang sudah coming out ya kan, betul. Yang udah bercerita di TikTok dan juga Instagram atau media sosial lainnya ya teman Gracia dan juga Maya Friends. Kalau ternyata mereka adalah bagian dari orang dengan HIV/AIDS atau sudah terdeteksi virus HIV di dalam dirinya. Tapi mereka bangga gitu dok, maksudnya. Dia bisa berolahraga dengan rutin, badannya mungkin lebih bagus dibandingkan kita yang gak berolahraga. Ya, itu satu gambaran yang sebenarnya HIV bukan hal yang bisa dianggap aneh gitu ya dok ya, bahkan harus dianggap normal. Ya kan, harus ditemanin ya. Oke, nah terakhir dari Dokter Ati, ada yang ingin disampaikan terutama di bulan Desember ini kita memperingati Hari AIDS Sedunia. Sebetulnya yaitu kesadaran kita apabila kita ada faktor risiko, segeralah memeriksakan. Kedua, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu down, tidak perlu ini, kita tetap harus maju ke depan kalau kita sudah mendapatkan HIV seperti itu. Lalu kita ada obatnya, tidak perlu takut, pemerintah menyediakan semuanya, apapun macam-macam obatnya, jadi tidak ada lagi alasan tidak ada obat. Jadi segeralah kalau memang ada faktor risiko, segera periksakan dan kehidupan yang baik, tidak berganti pasangan, absen seksual untuk hal-hal yang ini gitu. Jadi maksudnya seksual bersih lah ya, seperti itu. Siap, notes ya teman Gracia dan juga Maya Friends ya. Terima kasih banyak Dokter Ati untuk kesempatannya. Aksa dan juga teman Gracia sama Maya Friends bisa bertemu, kemudian mendengar cerita dari Dokter Ati ya tentang HIV/AIDS, apalagi di bulan Desember akhir tahun 2022 dok, angka HIV/AIDS ternyata apa ya, bikin kaget, bikin panen. Kaget banget. Kalau kita bilang panen bisa, ya, karena sekarang baru terbuka datanya, karena memang pemerintah sekarang memang mainnya data, apalagi dengan menteri yang sekarang itu, benar-benar kita dikejar data dan dia ada target kita di tahun 30 kita harus zero semuanya. Zero penularan, zero stigma terutama ya, terus sama zero kematian karena AIDS. Amin. Yang gak ada yang gak mungkin ya dok ya. Harus pasti bisa ya. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Ati dan juga Maya pada Hospital Jakarta Selatan sudah memberikan kesempatan untuk Gracia Care bertanya, konfirmasi ya kan, terus juga mendengar cerita dari Dokter Ati tentang HIV/AIDS. Semoga setelah ini kita masih bisa bertemu lagi ya dok ya. Silahkan. Siapa tahu mungkin kita bisa bertemu dengan teman-teman Oda kita ya kan, bisa bikin podcast bareng dengan mereka ya dok ya. Who knows, nggak ada yang nggak mungkin. Dan untuk teman Gracia dan juga Maya Friends ya kan, Dokter Ati praktik di Maya pada Hospital Jakarta Selatan ya dok ya. Jadi jika ingin bertemu, ingin konsultasi dengan Dokter Ati, boleh ya dok ya. Langsung aja datang ke sini ya di Maya pada Hospital Jakarta Selatan. Terima kasih dokter. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, sukses selalu. Amin ya. Oke, baiklah teman Gracia dan juga Maya Friends, berakhir sudah ya podcast kita pada hari ini ya kan, di Sebar Sehat Bareng bersama Maya pada Hospital Jakarta Selatan. Tentu saja Gracia akan mengucapkan terima kasih untuk Maya pada Hospital Jakarta Selatan sudah memberikan kesempatan untuk bertemu dengan Dokter Ati ya, terus juga
bisa cerita bareng dengan Dokter Ati ya kan, dan juga untuk teman Gracia dan Maya Friends ya, setiap episode Sebar Sehat Bareng bisa kamu tonton secara langsung di YouTube channel Gracia Care dan ruang podcast Spotify Gracia Care, serta podcast Maya Pada Hospital juga bisa kamu tonton di YouTube channel Maya Pada Hospital ya, dimanapun dan kapanpun kamu mau. Last but not least, mari kita sebar sehat bareng bersama Gracia Care, your first healthcare concierge. Ingin konsultasi lebih lanjut dengan Dr. Praharmaniyati atau dokter spesialis lainnya di Maya Pada Hospital Jakarta Selatan? Yuk hubungi Gracia Care dan dapatkan layanan booking dokter lebih cepat dan lebih mudah di nomor di bawah ini, atau bisa kunjungi www.graciacare.com.